بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sedang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini insyaallah kita mengisi kekosongan atau memanfaatkan waktu yang Allah anugerahkan kepada kita sambil bertafakkur atau beriktikaf di dalam masjid Allah ini. Sedikit kita membahas beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim atau beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu, dan dengan ilmu tersebut bisa menjadikan kita orang-orang yang beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu tersebut bisa merubah keadaan kita menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan seharusnya orang-orang yang sudah banyak belajar dan yang sudah memiliki ilmu, terutama ilmu syariat di dalam Islam ini, seharusnya semakin lama semakin baiklah kehidupannya. Sebagaimana seorang yang melanjutkan studinya, beda antara anak SD dengan SMP dari segi kemampuan dan intelektualnya. Anak SMP sama anak SMA juga demikian. Kenapa? Yang membedakan mereka itu adalah karena lamanya mereka menuntut ilmu. Kalau anak SD mungkin matematikanya hanya matematika dasar. Doa-doanya mungkin doa-doa yang biasa mereka hafalkan dari apa yang ditalkinkan oleh orang tuanya. Tetapi begitu SMP mereka sudah mulai bisa mencari. SMA mereka sudah lebih banyak lagi. Dan semoga ini juga kondisi dan posisi ini kita realisasikan dalam kehidupan kita, yaitu untuk meningkatkan keilmuan kita terhadap Islam ini. Dengan semakin banyaknya ilmu kita, semakin seringnya kita menghadiri majelis-majelis ilmu, maka seharusnya kita bisa menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat, orang-orang yang lebih beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan inilah yang menjadi pedoman kita, menjadi panutan kita. Semoga semakin banyak ilmu kita, jangankan untuk sesama kaum muslimin, tetapi makhluk hidup pun bisa mengambil manfaat dari adanya kita di muka bumi ini. Sedang jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini yang seharusnya ini adalah masalah mengenal biografi para sahabat Rasulullah SAW. Akan tetapi karena Ustadz Mulyadi berhalangan untuk hadir, maka kita juga tidak berputus asa untuk meraih kebaikan dalam rangka menuntut ilmu. Sebagaimana sudah jamaah rahimakumullah kita ketahui, syaitan itu tidak pernah berputus asa dalam menyesatkan manusia. Enggak pernah kita mendapatkan ada syaitan itu yang stroke, mati dalam keadaan trauma. Enggak ada. Dan kita mengenal ada 6 langkah bagaimana semangatnya syaitan itu. Kalau kita ingin melihat dan mengklasifikasikan, ingin mengarsipkan semua kerja syaitan dalam menyesatkan manusia, ini susah. Akan tetapi para ulama
setelah memperhatikan ayat-ayat Al-Quranul Karim, bagaimana syaitan tipu daya yang dia lakukan dalam menyesatkan manusia, maka para ulama menjadikan ada 6 anak tangga, yang mana seluruh kemaksiatan, seluruh kerusakan, dan seluruh tipu daya yang dilakukan oleh syaitan sejak dari permusuhannya dengan Nabi Adam, orang tua kita, bapak kita, sampai akhir zaman ini nanti, itu tidak lepas dari 6 langkah ini tadi. Dan seperti itulah kita sebutkan secara singkat. Yang pertama, kesyirikan, yang menjadi tujuan utama syaitan dalam menyesatkan manusia. Kalau seandainya semua manusia sudah berbuat syirik, aman. Dan mereka selesai tugasnya, karena memang itu tujuannya. Dan yang kedua adalah perkara bid'ah, karena bid'ah ini hampir sama dengan syirik. Kalau syirik dia langsung keluar dari Islam, tapi kalau bid'ah ini menghancurkan Islam dari dalam. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, mengatakan bahwasanya man ibtada'a fil Islami bid'atan, barang siapa yang melakukan perkara bid'ah di dalam Islam, perkara yang baru yang tidak ada syariatnya, kemudian yaraha hasanatan, kemudian dia melihat perkara bid'ah tersebut adalah sebuah kebaikan, maka kata Imam Malik, faqad za'ama anna Muhammadan qad kharana risalah. Maka Imam Malik mengatakan berarti mereka sama dengan telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah qala al-yauma akmaltu lakum dinakum. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian. Dan saya tambahi dengan berarti sama mereka dengan menuduh Allah telah berdusta. Karena Allah sudah mengatakan sempurna agamanya, kenapa mereka buat yang baru? Kemudian kata Imam Malik, lanjutkan, malam yakun yauma idzin dinan, apa-apa yang pada zaman Nabi dan para sahabat dulu, perkara-perkara itu bukan merupakan perkara agama, fama yakunul yauma dinan, maka tidak bisa berubah. Oh, karena sekarang zamannya zaman modern, zaman di mana Android sudah merajalela. Jangankan sampai ke dapur, ke kasur, kamar mandi pun ikut. Kemudian yang dulu bukan agama sekarang menjadi agama, tidak. Imam Malik mengatakan tidak. Malam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan. Apa-apa yang pada zaman dahulu itu bukan adalah agama, maka sekarang pun tidak bisa berubah menjadi agama dengan perubahan zaman, dengan perubahan isi dunia ini yang makhluknya berganti terus, maka ajaran agama tidak berganti. Sedang jamaah rahimakumullah, ini bid'ah. Dan cara mendiagnosa ini bid'ah atau bukan itu sebenarnya gampang. Ini bid'ah atau bukan? Ada 6 hal. 6 hal yang kalau seandainya tidak ada pensyariatannya di dalam Islam, dikhususkan di dalam syariat Islam, kemudian kita khususkan satu saja daripada 6 perkara, maka ketahuilah itulah perkara bid'ah. Walaupun amalannya adalah amalan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Pertama, mengkhususkan sebabnya. Yang tidak ada pensyariatan dalam mengkhususkan sebab. Ini sebab kalau saya masuk rumah salat sunat 2 rakaat lah. Kalau di rumah Allah 2 rakaat pahalanya besar, kalau masuk ke rumah saya nggak apa-apa kalau 1 pahalanya. Mengkhususkan sebab masuk rumah salat 2 rakaat, maka ketahuilah salat hukumnya salat sunnah ada 2, salat sunnah mutlak, salat sunnah muqayyad. Mutlak kapan saja, yang penting jangan pada 3 waktu. Pada saat matahari terbit, pada saat matahari di atas, dan pada saat matahari terbenam. Di luar daripada itu silakan salat sunnah mutlak. Kemudian ada salat sunnah muqayyad, muqayyad yang terikat. Salat sunnah muqayyad terbagi menjadi 2. Salat sunnah muqayyad bis zaman wa bil makan. Salat yang terikat dengan tempat dan salat yang terikat dengan waktu. Maka salat sunnah muqayyad ini tidak ada hubungan dengan 3 waktu larangan tadi. Pada saat matahari terbit,
kita masuk ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid boleh. Tapi kalau kita sholat sunnah mutlak maka tidak boleh. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan tempat. Ini. Kemudian mengkhususkan jumlah yang tidak ada pengkhususan dalam syariat. Mengkhususkan tempat, sebab jumlah tempat. Saya kalau sholat sunnahnya maunya di tiang pertama sebelah kiri yang di depan, di balik tiang itu. Kalau nggak di situ sepertinya nggak afdol sholat sunnah tahiyatul masjidnya. Mengkhususkan tempat di balik tiang ini. Kalau di sana ke mana? Sepertinya baru 50% pahalanya. Kalau di sana baru 100% full. Nah ini mengkhususkan tempat. Kalau nggak di Masjid Al-Fitrah ikut pengajiannya nggak pas, nggak nyaman. Bagaimana di sana? Tuh nggak jelas. Al-Fitrah cuma yang jelas. Nah ini hati-hati. Hati-hati. Kebenaran itu bukan hanya Masjid Al-Fitrah. Siapa saja yang benar mengajarkan Al-Quran dan hadis, walaupun di pasar, mengajarkan kalau berdagang itu tidak boleh mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Tapi alhamdulillah Al-Fitrah termasuk salah satu masjid yang menjalankan sunnah, mendakwahkan dakwah sunnah. Tetapi bukan satu-satunya. Jangan sampai kalau bukan masjid Al-Fitrah itu nggak jelas. Ini hati-hati, mengkhususkan. Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Kemudian yang keempat, mengkhususkan waktu. Mengkhususkan waktu. Ini. Yang kelima, mengkhususkan tata cara. Mengkhususkan tata cara ibadahnya. Mungkin kalau Rasulullah SAW yang gampangnya takbiratul ihram umpamanya, atau tasyahud. Tasyahud itu boleh menjadikan lengan tangan kita seperti ini. Tangan kanannya bukan tangan kiri, dia buat tangan kiri pula. Terkecuali memang tangan kanannya nggak ada. Tapi tangan kanan kalau memang masih lengkap harus pakai tangan kanan. Kemudian kalau mau digerak-gerakkan, ini ikut siapa? Kalau menggerak-gerakkan jari mengikuti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syekh Albani, maka caranya itu bukan gini, tapi gini. Ujung jari yang banyak bergerak. Itu kalau mengikuti Syekh Albani, tapi jangan gini-gini. Apalagi sampai. Nah ini mengkhususkan tata cara. Kenapa? Biar agak lebih banyak. Kalau seandainya Allah di sana kena, kalau seandainya Allah di sana kena, kalau seandainya Allah di bawah kena. Jadi diangkat kata seperti ini terus. Nah, ini hati-hati. Ya, ini tidak ada pengkhususannya dalam tata cara menggerak-gerakkan jari. La hiya asyaddu ala syaitan minal hadid. Karena riwayat hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Albani menggerak-gerakkan jari itu ketika tasyahud lebih ditakuti syaitan daripada pukulan dengan besi. Ini bagi siapa yang ingin ikut menggerak-gerakkan jari, atau dengan ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah. Boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Ada 2 hadis menyebutkan. Pertama hadis mengatakan bahwasanya hendaknya kita mengembalikan posisi semula. Maka lihat posisi semulanya yang mana. Apakah semula itu dianggap di luar sholat atau di dalam sholat? Kalau di dalam sholat, mana posisi semula di dalam sholat? Allah. Itu sudah posisi belum? Belum. Ini masih setengah langkah maju ke dalam, masuk ke pintu. Masih antara pintu luar sama pintu dalam. Begitu, baru dia posisi sholat yang pertama. Berarti posisi semula dalam sholat adalah meletakkan kedua tangan di atas dada, tangan kanan di atas punggung, tangan kiri. Ini posisi di dalam sholat, posisi semula ketika sholat. Nah maka para ulama ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya diletakkan seperti ini karena posisi semula kita berdiri betul. Ya ketika kita berdiri tangan seperti ini lurus. Nah ini hanya sebagai pendapat para ulama saja dan tidak perlu dikhususkan. Tapi dia tidak. Yang gini seharusnya boleh dan gini juga boleh. Tetapi dia nggak mau. Saya setengah saja. Biar dua-duanya kena. Yang kanan di dada, yang kiri tetap diluruskan. Ini hati-hati. Ini juga bid'ah. Tidak ada sunnahnya. Dan yang terakhir adalah, yang keenam adalah mengkhususkan jenisnya.
mengkhususkan jenisnya. Kalau bersedekah bukan dengan uang nggak sah, padahal dengan air minum juga boleh, dengan senyum juga boleh. Tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu bagimu adalah berupa sedekah. Ini 5. Ini langkah yang kedua yang menjadi strategi jitu setan dalam menyesatkan manusia. Ini sebenarnya hari ini saya ingin membahas lain, tapi yang terbahas lain lagi. Tapi nggak apa-apa, insya Allah bermanfaat. Agar kita juga tahu kita masuk yang mana ini. Jangan-jangan kita termasuk para tentara-tentaranya setan. Na'udzubillah kalau menjadi panglima tentara setan. Yaitu siapa? Yang menjadi garda terdepan melakukan langkah-langkah setan ini. Nah, yang ketiga sedang jamaah rahimakumullah. Yang ketiga adalah dosa besar. Dosa-dosa besar. Ini kalau seandainya syaitan tidak mampu menggoda kita dan menyesatkan kita dengan kesyirikan dan kekufuran, maka syaitan akan menggoda kita dan menghiasi semangat dan motivasi kita dalam beribadah dengan melakukan sesuatu yang baru. Maka hati-hati. Ada 3 sumber amal ibadah yang ada pada diri kita. Ada akal, ada mata, ada telinga, ada hati. Mata dan telinga. Inilah yang kita gunakan untuk membahas ayat-ayat Allah. Inilah yang kita gunakan untuk mencari, mempelajari hadis-hadis Rasulullah. Tetapi kalau yang ketiga ini sudah tertutup, maka khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wal absarihim ghishawah. Dengan penutup yang kuat sudah. Kalau sudah ini yang terjadi, sudahlah, tinggal tunggu saja. Maka ini 3 potensi yang Allah berikan kepada kita yang kita gunakan. Kalau seandainya kita menggunakan 3 potensi ini dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka derajat kita bisa lebih tinggi daripada malaikat. Lebih tinggi daripada malaikat. Padahal malaikat itu sedang jamaah rahimakumullah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa untuk melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, dosa besar. Dan dosa besar ini yang menjadi target utama syaitan adalah al-umara wal ulama. Para pemimpin, Thomas, tokoh agama dan masyarakat. Ini hati-hati. Ini targetnya. Kenapa? Karena tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki pengikut. Ketika panglimanya sudah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Yang akan mudah dipermainkan oleh syaitan bukan hanya sekedar pemimpinnya, tetapi yang sangat berantakan adalah pengikutnya. Pengikutnya yang sangat berantakan. Kalau pemimpinnya saja mudah untuk di-handle, diarahkan sana kemari, disetir, maka anggotanya lebih mudah lagi. Makanya dikatakan bahwasanya ke orang-orang ini, mungkin bapak-bapak ini ya, kita ingat dulu ada pepatah orang tua kita mengatakan buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya, terkecuali pohon yang tinggal di pinggir sungai. Tapi kalau dibiasa kebanyakan ya tetap jatuh. Jadi gurunya akan mewarisi sifat-sifat kepada murid-muridnya. Nah, kalau seandainya gurunya ini mudah digelincirkan oleh syaitan, maka pengikut-pengikutnya lebih mudah lagi. Sehingga terjadilah pengikutnya terpecah-pecah. Ada menjadi 2 kelompok minimal. Kelompok yang pro dengan gurunya walaupun salah, dengan kelompok yang langsung memboikot gurunya. Dengan seperti itu barulah mulai terjadi perpecahan, saling caci mencaci, saling maki memaki, saling salah menyalahkan, dan saling ponis memponis. Dan semuanya merasa benar, tidak ada satupun yang merasa salah. Nah, di sini berhasil syaitan. Dengan satu yang digelincirkan, banyak yang tergelincir. Dengan satu target yang disesatkan, banyak pengikutnya. Ini yang ketiga, dosa besar. Kalaulah seandainya ulama dan umara kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku di atas agamamu.
Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka teguhkanlah hatiku untuk senantiasa taat kepadamu. Maka apakah syaitan pulang kampung untuk sambil nangis merengek-rengek? Enggak. Masih ada langkah yang keempat. Nah, dari yang ketiga ini di mana kita kena? Apakah kesyirikan? Apakah bid'ah atau dosa besar? Gak usah dijawab di sini. Kita introspeksi diri sendiri, nanti di rumah direnungkan. Kita masuk kemana? Kalau ini ada kita lakukan, itu telah merupakan langkah syaitan yang harus kita hindari. Dan yang keempat adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini sudah jamaah rahimakumullah. Memang dia tidak sedahsyat dengan dosa besar. Akan tetapi idza ijtama'at ahlakat sahibuha. Kalau seandainya dosa-dosa kecil ini telah terkumpul di salah seorang kaum muslimin, syirik kecil, dosa kecil, nanti maksiatnya kecil, semua ngumpul, kecil, ahlakat sahibuhu, maka ini akan menghancurkan pelakunya. Tidak mungkin seseorang mampu dan terbiasa dengan melakukan dosa besar kalau dia tidak terbiasa dan sudah menganggap remeh dengan dosa kecil. Allah bisa karena biasa. Kenapa dia mampu melakukan dosa besar? Karena sudah biasa dengan yang kecil. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnati masihid dajjal. Apakah kalian mau aku beritakan kepada kalian tentang sesuatu yang sangat aku takutkan pada diriku? Dan itu lebih aku takuti daripada fitnah dajjal. Maka para sahabat mengatakan, qalu qulna bala, ya Rasulullah kami mau. Qala syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ini dosa kecil. Syirik yang tersembunyi dosa kecil. Tetapi kata Rasulullah itu lebih ditakuti Rasulullah SAW dibandingkan dengan fitnah dajjal. Kenapa? Fitnah dajjal ini semua orang tahu. Dan semua orang berusaha untuk menghindari dajjal. Dan bahkan demi untuk itu mereka bersedia untuk susah payah dalam rangka menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Hanya gara-gara takut bertemu dengan Dajjal karena fitnahnya sangat luar biasa. Akan tetapi kata Rasulullah, syirik kecil ini adalah merupakan dosa kecil yang sangat ditakuti harus ditimbang fitnah Dajjal. Kenapa? Karena syirik kecil ini orang terkadang tidak merasa kalau itu ada salah. Ini bahaya. Bahayanya seperti itu sedang jamaah. Dia tidak merasa kalau yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ala unabbiukum bil akhsarina a'mala. Apakah kalian mau? Ini dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-49, ayat yang ke-103. Kata Allah, apakah kalian mau aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yaitulah orang-orang yang salah mengambil jalan ketika di dunia. Dhalla artinya sesat, salah mengambil jalan ketika di dunia. Siapa mereka? Ini. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang merasakan dirinya telah berbuat baik, perbuatannya adalah paling baik, padahal perbuatannya itu jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini sedang jamaah rahimakumullah, yang juga kita disajikan setiap saat tentang berita ustaz ini berbuat salah, ustaz itu berbuat salah, habis dibully habis-habisan. Padahal apakah itu metode dalam menasihati? Padahal Imam Syafi'i mengatakan siapa yang menasihati orang lain di depan keramaian, maka itu bukan menasihati namanya. Maka ini kita juga bisa menahan diri untuk tidak latah ikut men-share. Apalagi sampai ustadz ini selama 10 tahun dia berdakwah, nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang komentar, dakwahnya bagus, berapa banyak orang ikut sunnah, berapa orang ikut masuk sholat berjamaah di saf-saf terdepan, berapa banyak orang yang laki-laki memotong celananya yang dulu panjang sekarang jadi cingkrang mengikuti Rasulullah.
Dan berapa banyak orang-orang yang dulu rambutnya gondrong tetapi sekarang sudah rapi. Berapa banyak orang dulu yang kumisnya lebih panjang daripada rambutnya tetapi sekarang jenggotnya lebih panjang daripada kumisnya. Ini enggak pernah dikomentari, enggak pernah dikasih ancuman jempol, enggak pernah didoakan. Tetapi begitu salah sekali, seolah-olah dakwah 10 tahun ini enggak ada manfaatnya sedikit pun. Inikah yang namakan adil? Inikah ajaran sunnah? Seperti inikah Rasulullah mengajarkan kita? Ini juga sedang jamaah merupakan perlu juga kita perhatikan. Kalau seandainya dia salah, nasihat kita ada kewajiban kita untuk menasihati. Kalau bisa bertemu langsung, kalau enggak ya kirim WA. Nah, ingatkan, kalau enggak ada WA sabar berdoa. Nah, jangan pula kita untuk ikut menyebar yang jadinya ghibah. Ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang melakukan ghibah ini ditawarkan, ditanya, apakah kalian menyukai untuk memakan daging bangkai saudaramu? Itu ghibah, sudah jamaah rahimakumullah. Bagaimana kalau seandainya dari sekali posting ini berapa ratus orang yang like postingan kita, kemudian mereka juga ikut mencaci maki, walaupun tidak keluar dari mulut mereka, tetapi mencaci maki dengan sekali klik ke grup berapa ratus, 200 minimal 256 itu satu grup maksimalnya. Kalau ada 10 grup 2.560 orang. Ini siapa yang bertanggung jawab? Kalau ada di antara 2.560 orang ini ada 100 orang yang tidak mendapatkan postingan ketika sang ustadz sudah mengklarifikasi masalah. Tetapi mereka lama berbulan-bulan bertahun-tahun masih juga merasakan ini ustadznya nggak jelas, ini perlu gini-gini. Padahal masalah sudah selesai di ujung, tinggal di belakang sama kita. Siapa yang akan bertanggung jawab? Padahal dosa pribadi kita saja masih banyak yang harus kita tanggung dan perlu kita perbaiki amal ibadah kita. Sudah berapa? Siapa di antara kita sedang jamaah rahimahullah hari ini membaca Al-Quran 1 juz? Dari bangun tidur tadi sampai sekarang, siapa yang sudah membaca Al-Quran 1 juz satu hari ini? Yang setengah juz? Yang seperempat juz? Mana lebih besar pahalanya? Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau enggak bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang benar, ya sudah diam. Ini sedang jamaah rahimakumullah. Dan yang kelima adalah yang pertama syirik, kedua bid'ah, ketiga dosa besar, keempat dosa kecil. Yang kelima adalah kita disibukkan dengan perkara-perkara al-asya al-mubahat, perkara-perkara yang mubah. Mubah ini adalah ma la yu'aqibu fa'ilu wa la yu'aqibu tarikuhu, ma la yusabu fa'ilu wa la yu'aqibu tarikuhu. Orang yang tidak mendapatkan pahala bagi yang melakukannya dan tidak mendapatkan dosa bagi yang meninggalkannya. Ini mubah. Kita disibukkan. Nah, ini setan pinter dia. Dilalaikannya kita untuk membaca Quran. Disibukkan kita untuk membaca koran. Mana siapa lagi ada yang jual rumah nih, jual tanah, di mana cocok enggak harganya? Bagaimana surat hak miliknya? Punya milik sendiri atau penggadaian? Mubah membaca koran, tetapi kita disibukkan dengan perkara mubah untuk meninggalkan perkara-perkara yang memiliki nilai ibadah sisi Allah untuk membaca Quran. Kalau seandainya pun kita termasuk orang-orang yang masya Allah semangat untuk membaca dan memanfaatkan waktu untuk yang baik-baik yang bernilai ibadah sisi Allah, tapi ada satu langkah lagi yang mungkin juga ada kita mengenal, mungkin saya juga kena, bukan mungkin juga saya juga kena, yaitu apa? Sibuk untuk melakukan amalan-amalan yang memiliki keutamaan, tetapi lupa dengan yang lebih utama. Kita sibuk untuk melaksanakan sholat sunnah, tetapi kita lupa bagaimana agar nilai sholat sunnah kita itu betul-betul memiliki nilai yang sangat luar biasa pahalanya. Bagaimana dengan keikhlasan, bagaimana dengan doa-doa, bagaimana dengan tata cara, kaifiat sholat itu sendiri, dan kapan waktu-waktu yang memiliki keutamaan, seperti sholat tahajud umpamanya. Kita dilupakan untuk mencari tahu agar bagaimana ibadah-ibadah yang memiliki keutamaan ini
lebih besar pahalanya. Artinya apa sedang jamaah rahimahullah? Belajar, menuntut ilmu. Apapun ibadah yang kita kerjakan, puasa umpamanya. Bagaimana ibadah puasa ini yang memiliki keutamaan lebih besar keutamaannya lagi? Kita pelajari. Nah, ini 6 langkah syaitan dalam menyesatkan manusia. Dan tidak ada satu manusia pun yang terbebas dari salah satu dari ke-6 langkah ini. Tidak ada. Kalau ada manusia yang terbebas dan tidak menaiki salah satu daripada anak tangga yang merupakan strategi jitu syaitan ini, berarti dia sudah menyeimbangi Rasulullah SAW. Maksum. Kenapa? Karena dia tidak ada tipu daya setan satupun yang masuk pada dirinya. Itu sudah maksum. Akan tapi tidak. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu salah. Akan tetapi Masya Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Walaupun kita salah tidak tercela, walaupun kita salah tidak terhina, walaupun kita salah langsung Allah tidak blacklist nama kita dari ahli surga. Tetapi Allah masih buka pintu taubatnya. Wa khairul khata' at-tawwabun. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah segera bertaubat. Ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin. Kata Rasulullah SAW, wahai bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dan ikutilah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Para ulama mengatakan al-hasanatu adalah at-taubah. Ikutilah setiap kesalahan dengan bertaubat. Tapi jangan pula kesalahan yang sama taubat terus juga. Salahnya umpamanya menipu orang dalam berdagang. Hari ini salah, malamnya taubat ketika pulang ke rumah, besok tipu lagi, malamnya taubat lagi. Dia qadarullah, enggak sampai ke rumah dia mati, enggak sempat taubat, matilah dalam keadaan maksiat. Bukan itu juga sedang jamaah handphone, tetapi setiap kali dia berbuat salah langsung bertobat. Berbuat salah lagi dalam item yang lain, jenis kesalahan yang lain, dia bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanhuha, maka kata Rasulullah, insyaallah kesalahan-kesalahan itu nanti akan dihapus oleh Allah dengan taubat. Walaupun nanti di akhirat itu tetap menjadi catatan kita. Akan ada catatannya. Ini kesalahan ini. Tapi nanti disebutkan oleh Allah, ini sudah dihapuskan dengan taubatnya. Saat itu dia langsung bertaubat. Catatannya ada. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi juga, "Mahadzal kitab." Ini kitab apa? La yughadiru shaghiratan wala kabira. Jangankan yang besarnya, yang kecil pun enggak luput dalam pencatatan. Nah, ini kita takutkan sedang jamaah rahimakumullah. Catatan amalan kita nanti akan kita terima semuanya lengkap. Tidak ada yang kurang sedikit pun. Yang tidak kita sadari pun ada. Maka oleh sebab itu sekarang kita mengukir catatan amal kita itu, kita ukir dengan tinta-tinta kebaikan atau kita kotori dengan tinta-tinta kemaksiatan. Ini adalah pilihan, bukan paksaan, pilihan. Sekarang kita sedang memilihnya dan sekarang kita sedang mengukir nih. Maka silahkan mau mengukirnya sebelah mana? Apakah ukiran itu nanti akan kita terima dari sebelah kanan? Wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan, maka dia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah dan dia akan dikembalikan kepada keluarganya dengan gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan ada pun orang, sudah jamaah rahimakumullah, kitab catatan kita itu lebih besar daripada ini. Kemudian kita menerima dari belakang. Kira-kira kuat enggak tangan kita menerima dari belakang? Tapi kalau dari depan 10 kali lipat pun dari ini besarnya dan tebalnya, beratnya, insya Allah masih mampu kita pegang. Sebelah kanan dari depan, karena kita bisa menumpukan tenaga kita ke sini. Tetapi kalau kemari untuk melakukan seperti ini 5 menit saja, mungkin khawatir kita nggak bisa dibalikkan lagi nanti. Ini adalah sebagai bentuk azab, gambaran. Wa man utiya kitabahu wara'a dhahri, sudah di belakang punggungnya lagi.
Wa yad'u thubura, dan dia akan dipanggil dari belakang. Wa yasla sa'ira, dan akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Nah, sekarang kita mau ambil dari kanan atau dari belakang punggung kita, itu kita menentukan sekarang. Maka oleh sebab itu sedang jamaah rahimakumullah, sekali lagi saya berharap untuk diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, mari kita hiasi catatan-catatan amal ibadah kita dengan tinta-tinta kebaikan. Jangan kita tumpukan di atasnya dengan coretan-coretan kemaksiatan, karena itu akan menyiksa diri kita sendiri. Dan dari keenam langkah setan yang menjadi strategi rencana strategi setan ini, maka sekuat tenaga sesuai kemampuan kita untuk kita jauhi. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Dan janganlah kita, dan kita juga akan mengetahui tentang 6 hal yang apabila dikhususkan sementara tidak ada pengkhususannya dalam syariat, satu saja, jangankan ke 6-6-nya, satu saja kena, maka pada saat itu ibadah yang kita kerjakan tertolak, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana tadi kita katakan, bukan hanya sekedar tidak mendapatkan pahala, akan tetapi mereka sudah dianggap melakukan pensyariatan dengan syariat yang baru. Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'tan bihillah. Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan yang tandingan-tandingan ini membuat syariat-syariat yang baru yang belum mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala. Belum ada legalitasnya dari Allah Subhanahu wa taala, izin dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka lakukan, maka ini berhati-hati sedang jamaah. Mari kita kerjakan apa yang sudah jelas dalilnya. Itu saja sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Contohnya baca Quran tadi. Siapa di antara kita yang sudah baca Quran 1 juz hari ini? Gak usah kayak Imam Syafi'i. 3 hari selesai 30 juz. 3 hari sekali selesai. 1 hari 10 juz. Nah kita Ramadan paling ya. Ramadan itu pun di awal-awal, di tengah-tengah mulai menipis, di akhir sudah mulai. Mudah-mudahan insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita motivasi untuk senantiasa menuntut ilmu dan memotivasi kita untuk senantiasa meningkatkan amal soleh kita dan meningkatkan kualitas serta kuantitas amal ibadah kita sampai nyawa kita berpisah dengan jasad kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang husnul khatimah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya dan para jemaah sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin kalau memang ada yang kurang jelas atau ada satu pertanyaan saja kalau ada. Kalau ada yang didiskusikan, satu masalah saja. Itu pun kalau bisa kita diskusikan. Kalau tidak, ya kita cari solusinya masing-masing nanti. Ya, kalau nggak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.